Kita ada customer yang bawa kursinya sendiri ke kedai kita. Oh, berarti cabang 2, cabang 3 nih orang yang nawarin ke Igo ya? Berarti udah orang yang cari-cari Igo. Buat teman-teman yang sering jalan di Sudirman, yang bikin macet Sudirman malam minggu nih orang. Untuk masuk ke dunia kopi, setidaknya setiap orang itu dia harus 75.000. Dia cuma 75.000. Yaudah saya taruh lagi, saya buru-buru ke rumah. Pulang minta duit. Selain keluarga yang paling berjasa menyokong Igo membangun Kopigo ini. Aduh, saya pusing nih. Tapi saya jelas bakal jawab itu. Repot Relax Podcast. Gorbi. Halo Bang Irfan. Gorbi udah datang lagi Gorbi. Siap Bang Irfan. Kemarin itu udah 1 jam ngobrol, tidak ke-record suaranya Gorbi. Thank you udah datang lagi Gorbi. Siap. Gorbi, salah satu anak muda yang dulunya ojek online, sekarang sudah punya 3 cabang coffee shop. Langsung kita tanya aja gimana story-nya. Langsung Gorbi tolong diceritain, di-sharing ke teman-teman. Mulai dari mana nih ya? Mulai dari ojol aja dulu. Oh ya, dulu tahun berapa ya? Tahun 2017 kalau nggak salah itu pernah sebentar itu ngojol lah. Sebentarnya berapa lama nih sebentarnya? Sekitar 7 bulan. 7 bulan, oke. Iya. Itu sambil ngisi waktu kuliah juga pada saat itu. Terus? Itu pasca kalau nggak salah yang kedai kopi sama teman. Itu kita juga gerobakan awalnya. Itu juga berhenti di 7 bulan gitu. 7 bulan juga. Iya. Kan? Terus ya sambil apalah. Waktu itu ojol lagi naik-naiknya nih gitu. 2017 berarti ya. Berarti sambil kuliah juga sambil jadi ojol. Nah, kita tarik ke belakang, Go. Siap. Mungkin ini nggak banyak orang tahu nih, apalagi kalau itu apa sih namanya? Customer loyalnya Kopigo ada sebutannya nggak? Ada sih, cuma sebutannya teman Kopigo aja kita manggilnya. Iya. Nah, mungkin buat temen Kopigo di luar sana nggak banyak yang tahu gimana story-nya Igo bisa sampai ke titik sekarang ini nih. Itu pasti banyak ada naik turun perjuangannya berdarah-darah ya, Bang ya. Lumayan lah, Bang. Nah, kita mulai dari awal nih. Awal Igo belajar jadi barista atau kenal kopi dari tahun berapa, Go? Itu tahun 2014. 2014. Awalnya ada teman nih kasih info. Waktu itu lagi nganggur kan, fokus kuliah aja. Cuma kuliahnya waktu itu Sabtu Minggu, jadi Senin sampai Jumat tuh. Oh, kuliahnya ini ya? Cuma Sabtu Minggu aja. Iya. Terus dia kasih tahu nih, gue nih ada lowongan katanya. Lowongan apa katanya? Jadi barista. Barista apaan ya gitu. Tahun 2014 belum tahu sama sekali barista apaan. Apaan barista ya gitu. 2014 kita masih awam banget kan. Iya. 2014 udah ada kedai kopi belum sih di Bukit Tinggi? Ada beberapa kedai kopi, cuma istilah barista ini masih awam ya, masih awam buat orang ya. Terus akhirnya coba nih ke situ kan. Terus diajarin lah, dikenalin. Iya, sama itu kita wawancara. Pakai tes wawancara juga? Buat jadi barista pakai wawancara? Iya, juga dites tuh bahasa Inggris gitu kan. Baru dikenal nih sebuah istilah baru bagi saya pada saat itu tuh. Apaan tuh? Specialty coffee. Apa nih specialty coffee ya? Specialty coffee apaan tuh? Nah, itu tuh rupanya specialty coffee ini kopi yang secara prosesnya itu dibikin dan diolah dengan lebih selektif daripada kopi-kopi yang pada umumnya gitu. Oh, teristimewa gitu prosesnya gitu ya. Jadi kopi yang terbaik lah gitu. Oh. Jadi kalau kita yang terbaik itu biji kopinya apa proses pengolahannya, Go? Proses pengolahannya dan biji kopinya juga yang terbaik gitu, yang bagus gitu. Dia dipetik terus dijemur. Cara-caranya itu ada cara tersendiri lah gitu. Oke. Terus di situ Igo pertama kali belajar apa istilahnya menyeduh kopi Iya. Di situ. Sebelumnya tidak ada skill sama sekali. Sebelumnya nggak ada, emang buta banget soal cuman kopi. Modal kemauan dah. Iya. Kemauan aja. Ya nama-nama ngisi hari lah Senin sampai Jumat gitu kan. Oh, awalnya cuma iseng gitu doang, ngisi daripada nganggur gitu ya. Daripada nganggur. Nah, terus rupanya waktu nyoba kopi pertama nih dibikinin waktu kopi apa yang pertama dicoba? Itu kopi dari Solok kalau nggak salah. Itu kopi Solok pada tahun 2014 itu lagi naik-naiknya.
Solok bikin specialty coffee dan itu dibikin dengan suatu alat yang alat itu dikasih nama Aeropress. Aeropress. Wah, ini menarik juga nih bikin kopi terus ditekan gitu kan pakai Aeropress tuh yang gitu-gitu tuh kok. Itu rock press. Oh, beda ya, beda. Kalau ini Aeropress. Jadi dia ditekan pakai angin gitu. Oh, iya aero. Wah, ini lucu nih gitu. Nah, dari situ saya penasaran. Mulai tertariknya. Pas dicicip malah lebih tertarik, kok nggak pahit gitu. Nggak pahit? Nggak pahit, dia pahit cuma nggak kayak pahit kopi yang biasa kita minum di rumah lah gitu. Nggak pakai gula kan? Nggak pakai gula. Di situ ada kayak flavor lain gitu bang, kayak ada spicy-nya atau rasa pedas, apa namanya? Rasa rempah-rempah atau buah-buah juga. Iya. Lucu gini nih rasanya. Gitu. Nah, disitulah di situ baru tertarik. Makin penasaran ya, makin penasaran dan makin diajarin lagi nih cara bikin kopi kayak gini, yang espresso itu kayak gini, yang manual brew kayak gini, gitu-gitu ya. Diajarin cuma-cuma apa belajar, maksudnya kursus apa sekolah? Pada saat itu diajarin di tempat gue kerja itu kan? Iya, diajarin secara non formal lah. Kita diajarin cara bikin kopi gitu. Oh, iya berarti basic-basicnya ya. Di edukasi. Nah, itu hal-hal yang baru bagi saya pada tahun itu. Oke. Nah, Igo sendiri basicnya apa? Ada pernah sekolah barista atau apa? Sebelumnya nggak ada sekolah barista, cuma kuliah aja sih bang. Basicnya. Kuliah jurusan? Akuntansi. Oh, akuntansi. Oh, nanti nyambung ya ke bisnisnya nyambung ya. Iya, ada sedikit nyambung ya. Nah, oke. Berarti 2014 selama 7 bulan Igo ikut orang kerja. Iya. Dan itu diajarin lah, dikenalin lah kopi, cara nyeduh kopi segala macamnya. Nah, setelah 7 bulan itu kenapa berhenti? Kebetulan waktu itu disuruh berhenti sih. Nggak lagi diberhentiin sama yang ngajak Igo kerja apa gimana? Apa Igo mundurin diri? Apa benar tempatnya yang tutup? Tempatnya belum tutup, cuma pada waktu itu mungkin nggak jodoh lah sama tempatnya itu kan. Jadi saya juga pengen lagi fokus kuliah juga pada saat itu. Waktu itu lagi banyak UAS segala macam lah. Lagi pengen fokus aja dulu, konsentrasinya ke situ. Gitu. Berarti dari 2014 akhir lah atau pertengahan ya kuliah. Iya. Nah, kepikiran kopi lagi tahun berapa Go? Kapan pas kepikiran kopi lagi, kan udah ninggalin kopi tuh? Iya. Jadi dulu waktu 2014 itu selama bekerja di situ yang sebenarnya nggak terlalu lama, saya ketemu sama seorang teman yang saya ketemu di tempat kerja itu. Dia ngomong gini nih, Go, ada kepikiran nggak sih bikin kedai kopi sendiri gitu? Berarti ini ide dari teman. Iya, dia kayak ngasih kayak reminder gitu lah. Lu harus coba berpikir lah setidaknya gitu. Jangan ikut orang terus gitu ya. Setidaknya berpikir kita nggak bayar kan gitu. Ya udah coba bayangin kan. Terus gimana caranya gitu kan? Soal bikin kedai kopi itu butuh duit pasti. Butuh duit yang pasti kan. Mesin kopi kan mahal-mahal gue ya. Gimana caranya? Ya udah lu pokoknya berpikir gimana lu punya kedai kopi lah pokoknya gitu. Ya udah kita coba. Saya coba pikirin aja nih, bayangin gitu. Terus saya bikin mind map-nya gitu. Kalau kedai kopi itu yang dibutuhin apa aja gitu. Dari situ saya belajar. Karena udah ada pengalaman dulu kerja di tempat kopi kan. Iya. Secara garis besar udah tau lah apa yang dibutuhin sama kedai kopi. Benar. Habis itu gue bikin mind map-nya. Iya, terus kayak itu lebih secara sederhana. Oh, gini terus dihitung lah. Coba ngitungin HPP-nya, coba ngitungin bahannya, menu-menunya gitu. Terus modalnya berapa gitu. Dirancang aja dulu blueprintnya itu udah ada sejak tahun 2014 sebenarnya. Oh 2014 itu udah. Oh berarti teman yang ngingetin itu 2014 juga. Iya, dia sifatnya ngingetin aja. Terus saya coba pelajari, saya kembangkan sendiri dengan apa yang saya tahu aja pada saat itu. Terus saya simpan, kertasnya masih ada tuh. Jadi harusnya kertas itu dilaminating, sekarang gue dipajang di kopi gue serius. Dilaminating dipajang loh. Nah itu tuh harusnya iya sih, tapi masih ada tuh disimpan baik-baik gitu. Nah, saya tawarin pertama kali tuh sama teman saya di Padang, waktu itu dia lagi kuliah juga. Kita bikin kedai kopi nih, konsepnya nih kayak gini. Aduh, jangan lagi. Akhirnya dia nggak mau. Yaudah saya belum jodoh sama dia kerja sama. Saya keep aja dulu. Yang pada
pada waktu itu butuh waktu sekitar berapa tahun ya? Tahun 2018 baru blueprint itu keluar lagi. Dari 2014 kesimpan blueprintnya, udah ada ditawarin ke teman tapi nggak ada yang mau. Keluar lagi 2018, 4 tahun. 4 tahun Padahal dia disimpan blueprint itu. Terus itu coret-coret aja gitu. Iya, konsep-konsep blueprint segala macam. Sembari pada saat itulah saya kayak pernah juga kerja sama dengan teman gerobakan juga bikin kopi itu sama Bang Jaka. Terus baru habis dari sana 7 bulan ngapain lagi, ya udah ngojol gitu 7 bulan lagi gitu. Nah sebelumnya saya juga kerja 7 bulan nih. Iya. Di tempat kedai kopi tadi kan. Baru tahun 2018 bulan Agustus kita coba bukalah. Kebetulan pada saat itu ada teman yang nawarin tempat di tempat Kopigo pertama itu. Oh, Kopigo yang pertama kali. Jalannya Sudarso. Betul. Benteng. Iya. Nah itu yang nawarin siapa? Itu ada salah satu yang punya tempat apa? Enggak, yang punya tempat temenan sama teman saya yang satu tongkrongan. Oke. Mau nggak kok di sini katanya kan? Gimana ya gitu. Sebelumnya saya juga udah tertarik sih sama lokasi itu. Lokasinya strategis ya? Strategis banget, dan kenapa sih nggak ada orang yang naruh kursi di luar gitu? Padahal vibe-nya kayak di Eropa gitu kan? Iya. Kayak kalau tema-temanya yang udah kebayang pada saat itu Parisian Cafe gitu kan? Cuma pada saat itu masih banyak parkiran motor kan? Jadi iya, itu khusus parkiran motor. Sayang aja. Nah pas diajakin itu, saya minta waktu tuh ketemu sama yang punya tempat dan coba saya minta waktu lah sekitar 3 hari buat nimbang-nimbang nih. Berarti setelah ditawarin itu gue survei lokasi dulu kan? Iya. Survei lokasi dulu. Iya, walaupun nggak pernah ngeliat tempatnya. Iya. Nah, kenapa Igo ngiyesin? Oke gitu. Waktu itu ya pakai analisis sederhana aja sih. Ini lokasi strategis, terus coba riset pasar dengan cara-cara yang sangat sederhana aja. Terus ngukur kekuatan lagi nih. Nah, ini kekuatan nih yang paling penting. Iya. Coba mau bikin kedai kopi itu modal pasti nggak sedikit nih gitu. Ya udah, saya waktu itu nggak punya ekspektasi apapun gitu. Pokoknya buka dulu. Buka dulu. Saya beli alat apapun lah dulu. Gitu. Dengan modal berapa awal tuh? Awal buka pertama tuh modalnya berapa? 10 juta. 10 juta. 10 juta. Pokoknya coba aja dulu. Emang 10 juta bisa beli mesin kopi apa gue? 10 juta itu minimal kita bisa beli V60 sekitar 2 biji, terus ada Vinan Drip sekitar 5 biji. Mesin pembuat kopinya nggak ada ya? Ada. Terus pertama kali buka tuh pakai apa? Alatnya. Ya paling manual aja sih bang. Yang gencet itu kan? Itu setelah itu setelah jalan itu. Setelah jalan baru ditambah gitu. Pas awalnya banget pengennya cuma buka begitu aja dengan meja seadanya ya. Pas ditanya ada meja nggak ada, kita ya udah di sana aja gitu, di meja kecil terus sediain, dah gitu aja. Oh, oke. Berarti dari 10 juta tuh paling yang dapat cuman gelas, terus pemasak air segala macam. Iya. Bahan baku aja 10 juta mungkin udah habis tuh. Iya, beli bahan baku kopi segala macam ya. Iya. Susu. Nah, hari pertama buka ada yang datang nggak? Ada banyak teman-teman yang support dan mereka pada datang semua belanja. Coba kopi kan, terus dibikin ini kayak gitu lah bang. Omset pertama itu kalau nggak salah 350.000. Hari pertama. Itu abang kan juga sering duduk di Kopigo pertama, itu benar-benar yang support banyak banget gue ya. Iya, semuanya hampir semua. Weekend kita bikin acara, iya. Rame, terus nambah kursi, nambah ini segala macam. Yang bikin logo Kopigo ini siapa? Bang Rangga. Bang Rangga ya. Iya. Rangga Tole masih kepake sampai sekarang nih. Ini kalau nggak salah pertama kali dibikin pakai papan tulis kan? Pakai papan tulis kan? Iya. Masih disimpan nggak kok? Masih. Masih disimpan ya. Sampai ini dia yang bikin semua ya? Iya. Dan seterusnya kita bakal sama Bang Rangga lah. Oh iya, kita dibawain kopi sama Igo nih. Thank you. Ini kopi apaan kok? Kopi susu. Itu signature kita di kedai bang.
kopi susu. Kopi susu. Es kopi go sih kita es kopi go. Ya. Oh, namanya es kopi go. Kita coba ya, Go. Bismillah. Mantap, Go. Serius. Nah, kita lanjut obrolan lagi, Go. Berarti Go di tempat pertama itu berapa lama? Di Yosudarso? Sekitar 2,5 tahun, Bang. 2,5 tahun. Ada apa aja tuh di Yosudarso tuh? Naik turunnya atau halangan atau masalah? Kan nggak mungkin mulus-mulus terus dong. Dan orang nggak mungkin ramai tiap hari kan? Iya. Masalah pertama itu paling cuaca sih, Bang. Iya, kita di luar, outdoor, ya benar. Pernah waktu itu kita mau bikin acara malam minggu hujan. Bubar semua. Enggak, dipindahin ke dalam, Go. Dipindahin ke dalam ya. Iya. Itu masih ingat tuh. Di situ asik sih, Bang. Suasana sorenya enak banget dan kebetulan pada saat itu yang bikin kedai kopi outdoor belum ada kalau nggak salah di Bukit Tinggi gitu. Belum ada ya? Iya. 2018. Oh iya, orang udah kayak kafe semua ya. Iya. Gue pakai gerobak kan? Pakai gerobakan. Nah, gerobak ini punya Bang Jaka tadi yang tempat sebelumnya yang 7 bulan itu. Oh, gerobaknya punya Jaka. Iya, awalnya kita kan mau pakai meja aja, terus Bang Jaka kasih tawar. Semuanya itu kayak dipermudah aja gitu. Oh, jalannya dipermudah. Iya, salah satunya Bang Jaka ngomong, "Go, lu harus pakai nih gerobak." "Oh, janganlah, Bang." Disuruh pakai apa? Disuruh pakai tapi bayar? Disuruh pakai aja. Cuma disuruh pakai. Iya, gitu. pakai aja dulu katanya, pakai aja. Jangan Bang, pakai aja gitu. Jangan Bang, pakai aja dulu, jangan Bang. Akhirnya dipakai. Akhirnya dipakai, ya udahlah pakai. Selama 2,5 tahun itu. Selama 2,5 tahun. Nah, kalau nggak salah gue pernah juga gerobak itu dibawa ke acara kawinan ya. Iya, Di pernah. acara kawinan orang minta kopi go, gerobak tuh dibawa ke gedung ya. Iya, kita Pernah kan? Kita itu di tempat nama tempatnya itu Istana Bung Hatta. Jadi dia itu naik eskalator. Iya eskalator. Eskalator kan namanya kan? Iya. Eskalator di apa namanya? Di bawah lah. Gerobak itu dari bawah ke atas gitu, dan itu susahnya minta ampun, gerobak gede kan. Iya, tapi kan itu rezeki go sebenarnya go. Iya, padahal kan bisa aja pakai meja. Gitu. Ya kenapa harus dibawa gerobaknya sih? Ya itu Bang juga pengen total sih, Bang, biar orang, ada gerobakan nih di dalam, lucu gitu. Oh, ya lebih looknya lebih ini ya. Tapi alhamdulillah sejak saat itu banyak yang tahu, jadi dari tamu-tamu kondangan jadi banyak yang tahu. Terus kalau memang kan berarti di situ bagus tuh go, prospeknya kan bagus kan. Terus kenapa pindah? Terus kenapa berhenti dari situ? Sebenarnya di situ ada masalah internal lah ya. Ada internal. Yang mengharuskan kita. Ya pokoknya ada masalah internal ya. Yang tidak bertemu, yang tidak ketemu jalan keluarnya, titik temunya. Jadi kita sementara waktu itu harus pindah dan kita belum dapat tempat baru. Jadi kita sementara buka di rumah pada saat itu, Bang. Oh ya, Abang sempat mantau, gue sempat pindah ke rumah. Di rumah berapa lama, Go? 45 hari lah, Bang. Sekitar 45 hari berapa? 1 bulan 3 minggu ya? Ya, sekitar segitu lah. 1,5 bulanan. 1,5 bulan. Berarti selama 1,5 bulan itu gue tetap tiap hari nyari lokasi baru lagi. Iya, tiap hari hampir 24 jam tuh kita keluar tuh cuma cari tempat aja gitu. Nah, tapi uniknya Igo dan teman-teman ini, walaupun udah pindah ke rumah kan, rumah Igo tuh ada masuk gang kan? Iya. Terus Igo tuh cuman kamar atau apa gitu disulap jadi ininya kan? Iya, itu emang kamar tidur sih sebenarnya, itu disulap semuanya. Kasur-kasur dipindahin. Terus orang duduknya di teras, di halaman gitu ya. Tapi masih tetap ada yang datang gitu loh, Go. Alhamdulillah sih, Bang. Pada saat itu teman-teman banyak yang support, teman-teman Kopi Go yang biasa nongkrong di kedai itu pada ke rumah. Walaupun nggak semuanya ya. Iya, inilah loyalnya. Iya, customer loyal. Walaupun berarti customer loyal Igo ini di saat Igo jatuh, dia menopang Igo di bawah. Kalau nggak ditopang, Igo jatuh ke bawah. Iya. Gitu. Sampai sekarang masih ada mereka kan? Alhamdulillah mereka masih ada. Cuma udah banyak yang regenerasi, ada beberapa yang udah ngerantau gitu. Terus lahir lagi nih yang baru. Nah, yang pengen Abang tanya, Go. Iya, Bang. Kopi Go yang pertama kali cabangnya di Yosudarso itu kan sempat di atas angin tuh. Sempat di atas angin lah, nama Kopi Go umumnya dikenal orang, tiba-tiba jatuh tuh pasti kan ngaruh ke psikis kita, pasti ngaruh tuh. Ngaruh, Bang. Ngaruh tuh, cara gue ngatasinnya gimana, Go?
Kalau istilah orang pacaran kan ini nih apa namanya tuh kalau pas baru putus nih Galau. Terus yang biasanya pemasukan sehari sekian, bulanan sekian, terus tiba-tiba harus drop gitu loh. Cara ngatasin itu gimana kok? Awalnya pernah sempat drop banget dan pengen apa ya gitu lah bang. Jadi pertama dihadapin aja sih bang, harus diterima dulu. Ya pasti. Pokoknya nggak berhenti aja sih, cari lagi. Intinya kenapa saya pada saat itu nggak tutup aja Kopigo, tapi malah pindah ke rumah. Prinsip saya pada saat itu brand ini nggak boleh istirahat nih, dia harus jalan terus walaupun sekalipun dia di rumah atau dimanapun gitu. Tetap harus berdiri. Ya, bendera Kopigo ini ya. Prinsip saya yang bikin kita bisa berdiri itu bukan tempat kita gitu, bukan lokasi kita gitu, tapi kitanya sendiri. Betul. Enggak, kan bisa jadi aja pas saat tempat pertama tuh tutup, ya udah ego tutup, benar tutup, terus beralih ke jualan lah, kalau ke Aur lah jualan apa gitu, atau merantau lagi segala macam, atau balik lagi jadi aktor. Ini ngomong-ngomong pernah jadi aktor. Atau balik lagi jadi aktor. Nah, di sini gue tetap walaupun udah jatuh tetap mempertahankan nama Kopigo itu. Nah, yang gue bukain jalan menemukan tempat yang baru kok. Jadi pada saat itu kita lagi di rumah, saya habis pulang sama teman-teman yang lain, ya habis nyari lokasi. Nah, ada teman mama nih datang. Dia ngeliat suasana rumah kok udah jadi kafe gitu. Kok udah jadi kafe? Ini kenapa kayak gini kondisinya gitu? Dulu saya kesini nggak kayak gini gitu kan. Terus dia kayak mungkin prihatin kan, kasian juga mungkin kan. Yaudah go katanya, gue mau di rumah om nggak katanya. Yaudah mau om gitu. Tanpa gue tahu rumahnya di mana. Sebelumnya gue nanya, emang rumah om di mana gitu enggak? Cuman mau aja. Pertama dimauin dulu, terus emang di mana om? Oh baru nanya emang di mana. Kalau rupanya di dekat gunung katanya. Oh mungkin beda lagi ceritanya. Tapi pada saat itu di sana gue gitu, di perumahan itu nggak jauh dari Kopigo yang pertama kan? Jadi saya mikir mungkin kalau di situ customer Kopigo yang lain bakal gampang nih nyarinya gitu. Ya udah besok kita survei sama teman-teman Kopigo yang lain yang customer loyal tadi itu, nemenin tuh beberapa orang buat pergi ke situ sama tim Kopigo yang sebelumnya juga gitu. Cek dan lihat kita memang butuh tempat yang outdoor pada saat itu dan nggak terlalu mementingkan indoor. Tetap outdoor juga konsepnya. Iya. Karena pada saat itu emang jarang banget yang outdoor sih. Ya udah deal, dan beberapa hari setelah itu kita garap sama-sama. Itu bangunan itu udah ada apa? Kalau nggak salah itu cuma lapangan kan, Go? Iya, itu kan kayak rumah kontrakan yang belakangnya tingkat. Nah, yang Kopigo itu kan belum ada sebelumnya kan? Itu Igo bangun lagi? Bukan, itu emang ruang tamu sih dulunya. Oh, memang ada ruang tamu? Iya. Berarti kita cuma tinggal disulap sedikit aja gitu ya? Butuh berapa lama pengerjaannya? Butuh berapa lama ya waktu itu? Sekitar 4 bulan mungkin. 4 bulan? Renovasi, langsung buka? Enggak sampai 4 bulan bang. Sekitar 3 bulan. 2 bulanan lah. 2 bulan? Iya. Karena yang dikerjain nggak terlalu banyak sih. Itu pas awal-awal kursinya belum sampai yang ke pinggir ke dekat pagar kan? Belum ya? Baru yang di dekat itu tuh ya, yang di dekat rumah ruang tamu. Iya, baru sedikit banget gitu. Tapi hari pertama buka tetap ada yang datang. Kita nggak pernah ngumumin kalau kita buka sebenarnya pada saat itu. Kita cuma pengen beres-beres pada saat itu. Belum pernah launching gitu. Iya. Belum sih. Terus? Pengen buka aja, terus teman-teman datang, "Go, bikinin kopi dong" gitu. Pesan gitu. Kayak kalau nggak dibikinin segan kan. Sementara ini orang masih kerja. Gitu. Bikin akhirnya lama udah rame aja kan. Terus yang parkir udah rame juga. Terus ya udah besok kita buka yuk. Ayo kata teman-teman yang lain. Ya udah kita jalan langsung gitu. Tanpa planning gitu yang bukannya. Iya. Maksudnya ngalir gitu aja. Ngalir aja. Sampai direnovasi kedua kalau nggak salah ya gue. Iya. Gue perlebar, kursinya ditambah. Iya. Di renovasi kedua. Parkiran juga nggak cukup kalau nggak salah ya. Iya, masalah di situ memang parkir sih. Dan alhamdulillah pada saat itu antusias teman-teman dan customer Kopigo pada saat itu saya udah pasrah sih sebenarnya bang. Kayaknya ini nggak bakal sekeren yang dulu lah gitu kan. Ya udah teman-teman yang lain juga nggak
pengen berekspektasi kita semuanya kan. Jelas kita coba aja dulu ya bang. Terus teman-teman terus kasih support. Ya udah kita buka di hari itu dan alhamdulillah ramai banget waktu itu. Sampai kita ada customer yang bawa kursinya sendiri ke kedai kita gitu. Karena nggak niat banget bawa kursi sendiri ya. Itu pas Igo buka yang tempat kedua nih dari yang pertama yang tutup tadi itu butuh modal gede lagi nggak? Kebetulan nggak terlalu gede sih bang, karena kita juga udah punya beberapa peralatan, kursi-kursi, kita cuma nambah sedikit aja sih bang pada saat itu. Dan tabungan dari yang 2,5 tahun udah ada. Iya. Ini ada yang abang lupa pertama tadi. Igo, ini maaf ya gue ya, bukan mau bawa keluarga. Igo backgroundnya dari keluarga kaya apa keluarga biasa aja apa gimana sih? Dari keluarga yang biasa-biasa aja sih bang, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu ke bawah juga. Berarti duit yang 10 juta modal awal tuh dikasih orang tua? Dari tabungan. Oh bukan dari orang tua? Bukan. Berarti beneran Igo sendiri yang merintis kopi Igo? Iya. Saya mikirnya dulu apapun dan bagaimanapun kondisi orang tua, saya nggak mau membebankan dari orang tua lah. Saya pengen sendiri. Padahal mungkin bisa atau ada peluang menggunakan kesempatan itu, tapi saya mikirnya mending sendiri aja lah gitu. Ya, karena kalau duit sendiri ini berasa gitu perjuangannya. Kalau misalkan duit dikasih orang tua, mengalami kasus atau masalah kayak yang Igo disuruh pindah segala macam tuh mungkin ya udah nggak bakal ngelanjutin gitu, duit sendiri. Iya. Dan sebenarnya orang tua ngelarang sih bang bikin kopi ini. Iya, ngelarang. Dulu. Sekarang bangga pasti kan? Alhamdulillah. Berarti sekarang gue udah bisa ngebuktiin kan? Iya. Yang dulu itu alasan dilarang kenapa? Ngapain tuh? Disuruh fokus kuliah aja. Disuruh fokus kuliah tuh ya biasalah orang tua dia mereka punya ekspektasi tersendiri dengan anaknya kan. Iya. Saya mau bikin kopi ini di saat saya belum kenal kopi itu bang, di tahun 2011. 2011 udah kepikiran sebenarnya, cuma mungkin belum dikasih kesempatan. Saya pernah ngomong tuh sama orang tua, jangan kata, ngapain sih kopi-kopi itu apa sih kayak gitu tuh. Orang tua belum bisa mencerna apa yang ada. Iya mungkin pikiran orang tua buka kopi ini kayak warung-warung kopi biasa kali gue. Mungkin bisa jadi sih. Warung-warung kopi ya, yang warung-warung kopi yang biasa, warung-warung kopi yang cuma bikin kopi seduh, kopi saset gitu. Masa anak gue udah gue kuliah segala macam cuma buka warung kopi gitu. Nggak ada ekspektasi yang warung kopi itu yang modern kayak sekarang. Iya bisa jadi sih. Nah ini langsung aja kita lompat. Setelah Igo ada cabang pertama, buka cabang yang kedua ini diajak orang apa Igo pengen melebarkan sayap sendiri apa gimana lo? Kepikiran untuk saya mikir gini nih, kalau misalnya terus-terusan saya bersaing dengan kompetitor lain untuk mendapatkan market yang sama, saya mikirnya saya coba cari cara pikir yang lain lah. Bagaimana saya sampai ke tujuan saya dengan cara yang lain. Terus kepikiran lah, emang ada kepikiran untuk mengembangkan sayap, cuma udah ada kepikiran. Udah ada, cuma belum akan terjadi pada dalam waktu dekat. Sampai akhirnya ada 2 orang teman saya tuh si Dede yang berangkat dari customer loyal. Dede rupanya itu sepupu Bang Irfan juga kan. Sama si Raka nih, teman SMA. Karena si Dede ini cerita gini dia kan orang Payakumbuh. Iya. Kopi Go ini di Payakumbuh namanya harum gitu. Jadi itu dia ngomong, makanya dia mau buka. Jadi anak-anak muda Payakumbuh itu kalau main ke Bukit Tinggi belum afdol kalau belum mampir ke Kopi Go gitu. Maksudnya duduk pesan kopi, bikin story di Kopi Go gitu. Itu merupakan suatu kebanggaan buat kata si Dede buat teman-teman dia yang di Payakumbuh gitu. Akhirnya dia menawarkan diri, apa yang dia meminta sih Go? Awalnya ini cerita si Dede sama si Raka nih. Mereka duduk terus kepikiran kita bawa Kopi Go kesini yuk katanya. Di Payakumbuh kan. Terus ya udah awalnya emang nggak mau sih bang. Terus awalnya saya nolak. Jangan lah, saya belum siap sih kayaknya gitu. Kayaknya ribet nih gitu. Bisa katanya. Terus selama sekitar 10 hari mereka nih datang terus gitu. Sampai kurang lebih berapa ya? Cukup waktu lah, beberapa minggu mereka tiap ke kedai terus membawakan mereka itu melobi Go, terus meyakinkan gitu, ini lokasinya strategis nih gitu.
Oke. Terus kalau misalnya iya nih, gimana nih kita eksekusi? Tetap negosiasi, bikin kesepakatan, bikin planning, bikin strategi ya sedikit lebih ribet lah daripada di awal dulu. Yaudah kita eksekusi nih sama-sama. Itu bentuknya kerjasama apa ego franchise-an lo? Nggak franchise pada saat itu, kerjasama, sistem kemitraan gitu. Kemitraan. Ini berarti Kopigo ada suatu saat bakal di franchise apa enggak? Kemungkinan enggak sih bang. Terus kalau ada orang yang pengen buka cabang Kopigo di kota mereka atau di tempat lain gimana? Tinggal dihubungi aja nanti tim, nanti mereka akan mengarahkan lah sih. Tapi bentuk kerjasamanya bukan franchise. Bukan franchise, kemitraan. Itu SOP-nya udah Igo bikin tuh. Udah semuanya. Kalau ada yang ngajak gitu. Itu udah ada dalam kayak satu buku dan itu semuanya ada di situ. Nanti kita tinggal diskusi aja sama orang itu dia pengen bentuk kerjasamanya seperti apa gitu. Itu bisa kita lakukan lah. Tapi di setiap cabang Igo itu konsepnya dari mitra Igo apa tetap harus Igo yang ngonsepin semuanya? Mulai dari tempatnya, tata letaknya, gimana bentuknya segala macamnya? Emang saya sendiri sih bang. Memang dari Igo sih. Iya, saya yang karena semuanya. Berarti Igo pengen mempertahankan ciri khasnya Kopigo ya? Iya betul. Jangan sampai hilang gitu ya. Kadang kalau misalnya kita kasih ke orang lain mungkin bisa gitu, tapi mungkin ada warna atau taste-nya yang beda. Sama kayak misalnya kalau John Lennon bikin lagu sama Jimi Hendrix bikin lagu pasti beda kan? Beda. Makanya yang otak dari band tadi itu misalnya John Lennon aja, jadi lagunya tuh mirip-mirip lah. Ada frekuensinya gitu. Iya, tetap benang merahnya ada gitu ya. Iya. Nah kita mempertahankan itu sih sebenarnya sama-sama bang. Itu berarti kalau di cabang itu baristanya Igo yang training apa cuman cukup dikasih ini aja, dikasih menunya? Kita yang training. Di training dulu. Iya. Terus dicobain. Udah kayak gini nih. Ini udah kayak rasanya khas Kopigo apa belum gitu loh. Iya. Jadi itu ada beberapa menu yang emang itu fix menu dan itu nggak bisa dirubah. Nggak bisa diimprove sama baristanya. Nggak bisa diimprove dan ada menu-menu yang itu dibebasin. Kayak ini silahkan cari khas sendiri. Misalnya kayak bikin espresso nih. Si A dia bikin espressonya sedikit pahit, yang satu lagi sedikit ringan gitu. Itu tuh tergantung baristanya lagi. Oh itu sampai sekarang berlaku kok? Berlaku. Lah kenapa di pas bagian minuman itu Igo kasih kebebasan? Biar teman-teman yang lain itu juga berkembang, bisa mengeksplor kopi ini dengan caranya sendiri lah. Gitu. Oh iya. Tapi kalau yang kayak di menu-menu Kopigo, ciri khas Kopigo tetap harus dipertahanin ya? Harus. Nggak boleh mereka improve boleh di kopi lain gitu ya? Kalau bisa, harapan saya sih dengan dipertahankan seperti ini sampai nanti kan banyak tuh yang sama orang tuanya ke kedai gitu. Sampai nanti 10 tahun ke depan ketika dia mampir lagi, wah rasanya masih sama nih. Saya pengen kayak gitu ya. Iya betul. Nah di cabang kedua menuju cabang ketiga nih. Nah cabang ketiga ini gimana ceritanya? Gue bisa sampai dapat tempat yang strategis itu. Itu abang pernah nanya tuh kontrakannya setahun mahal sewanya. Serius mahal itu sewanya di jalan utama di Sudirman. Iya. Itu berangkatnya dari mirip lah dengan cerita sebelumnya bang gitu. Dapat telepon hari itu nawarin. Berarti cabang 2 cabang 3 nih orang yang nawarin ke Igo ya? Berarti udah orang yang cari Igo ya? Iya. Bukan Igo yang cari mitra kan? Iya. Keren. Udah orang yang ngajak Igo kan, yuk kita kerjasama. Yuk gue lanjut. Ya, alhamdulillah sih bang. Pada saat itu emang dihubungi dan ekspektasi saya emang nggak punya ekspektasi sih buat ke tingkat yang lebih tinggi pada saat itu. Cuma kepikiran ada sih, kayak masih gambaran lah kayak bikin ngerancang kedai kopi pada saat awal-awal dulu. Ekspektasi untuk berkembang itu ada, cuma nggak terlalu saya pikirin sih. Nah kebetulan pada saat itu dapat telepon buat menawar. Jadi ibu-ibu kerjasama ini. Saya kaget sih awalnya. Kenapa? Itu tempat bagus banget gitu. Dan ini kalau digarap
akan worth it Ya, sih kemungkinan. itu tempat kalau digarap dengan secara benar kayak sekarang tuh lihat sendiri kan hasilnya. Iya, saya mikirnya ya udah saya coba dulu nih ketemu ngobrol sekali, Meeting 2 dulu. kali sampai 6 kali 6 kali meeting baru Deal. dapat deal. kerja sama. Kemudian Bismillah kita coba garap gitu. Yang dulu saya pernah lewat di situ, saya pernah ada 2 momen yang masih saya ingat waktu masih SMP. Saya mikir Itu saya kan SMP di belakangnya tuh pas Iya. lewat, wah ini kalau dibikin tempat nongkrong pasti keren nih, asik nih gitu. Nah terus sekian tahun berlalu sampai waktu itu saya lewat beberapa tahun yang lalu. berarti SMP udah ada kepikiran buat bikin tempat di situ. Ada. Dan akhirnya terwujud ya gue ya. Alhamdulillah bang. Berarti itu benar gak sih kata-kata orang yang kalau lu pengen sesuatu itu harus berani bermimpi dulu ya? Ya. Kan itu artinya bermimpi kan? Pas Iya. SMP itu Iya. lihat bangunan itu, nih kalau dibikin tempat nongkrong bagus nih. Akhirnya setelah taruhlah 10 tahun, 15 tahun terwujud kan? Ya, who knows kan? Iya. Kita nggak tahu gitu. Ada aja yang ngarahin jalannya ke situ kan? Keren. Keren. Alhamdulillah Terus, sih, terus. nggak nyangka juga. Terus waktu itu jalan, ini tempat kalau sempat di tangan orang yang tepat, ini Tepat. pasti bagus nih gitu. Tapi saya nggak tahu nih. Saya ngomong sama teman, iya tempatnya keren gitu. Iya, iya. Rupanya pada saat itu emang dapat tawaran di situ. Di situ itu yang bikin saya kaget. Ini yang saya bayangin dulu sih. Iya, iya. Oh, di situ ternyata gitu. Iya. Terus deal 6 kali meeting, deal Dan bikin konsep. bikin Dan konsep. itu kayaknya direnovasi habis juga ya. Lumayan lah bang. Lumayan bingung sih mikirin awalnya. Sampai Soalnya itu bangunan tua kan? bangunan tua. Bangunan tua. Saya nggak pengen ngerubah bentuk dan Tetap mempertahankan bangunan tuanya, tapi taste kopigonya tetap harus ada gitu tes kan. kopigonya ada. Cuma awalnya bingung nih diapain lah nih gitu kan. Sampai si Raka ngomong gini, "Go, cat aja dulu warna putih, ntar kita pikirin lagi tuh," katanya kan. Bener juga sih. Ya udah dicat dulu Berarti warna tahap awal putih. dicat dulu tahap awalnya. Tahap awalnya dicat dulu, itu proses pertama yang dikerjain. Pas karena ketika dengan pada saat itu kita kayak pusing itu mau diapain. Ketika udah putih, barulah mulai kebuka lah. Baru ada inspirasi dikit-dikit gitu. Yang ini tambah ini, itu yang ini ditambah itu. Iya, gitu kita ya. mulainya gitu, nggak kita konsep 3D segala macam langsung di awal, nggak. Cuma saya mikirnya di situ pula seninya gitu, kayak asik aja. Oh ini ditambah, oh ini dikurangin gitu. Ini buat teman-teman yang sering jalan di Sudirman, yang bikin macet Sudirman malam minggu nih orang. Yang bikin macet Sudirman malam minggu. Jadi abang tuh tiap hari lewat Kopigo, dari rumah ke sini, dari rumah ke sini, dari rumah orang tua ke sini lewat Kopigo. Itu parkirannya lumayan gede. Kalau untuk mobil itu bisa 4 mobil apa 5 mobil, dan itu motor semua kan. Motor semua. Dirapat-rapatin motornya kan. Iya. Kadang motornya itu sampai ke trotoar gitu loh. Nah, mobil kebagian di pinggir-pinggir Sudirman itu. Nah, jadi berapa kali Bang lewat situ ya? Yang orang susah cari parkir, motor loh bukan mobil. Kalau mobil orang cari parkir enak gitu loh. Nah, Iya. maksudnya masih wajar lah susah cari Iya. parkir mobil, ini cari parkir motor susah. Di situ kan tukang parkirnya ada 3 apa 4 gitu. Kadang 3 kan. Nah, ini kan dari cerita gue tadi itu, ada nggak tips Igo berbagi ke teman-teman atau ya yang di bawah-bawah Igo yang pengen buka usaha coffee shop juga? Apa tips-tipsnya? Apa ya kalau ditanya tips ya? Tips pertama, ya udah kalau misalnya lu suka dengan apa yang lu kerjain, entah itu kopi atau hal yang lain, gas aja terus gitu, mulai aja dulu gitu. Tapi jangan lupa cuannya, karena kan ada tuh orang yang mikir tentang hal yang dia senang kerjakan, tanpa Passionnya dia, mikirin, kata dia passion dia. ya passionnya, cuma dia nggak mikirin cuannya juga gitu. Iya. Kalau bagi saya sih kedua hal ini harus berimbang sih. Harus berimbang. Jadi kalau misalkan suatu bidang pekerjaan itu kita passion di situ, suka di situ, tapi tetap harus dipikirin juga ini bakal menghasilkan apa tidak gitu. Iya. Cuan itu maksudnya itu kan bakal menghasilkan atau tidak gitu. Dan jangan terlalu berekspektasi tinggi lah untuk kedepannya kita harus menaklukkan dunia, kita harus jangan santai aja dulu. Pokoknya mulai aja dulu ya. Dengan apa yang bisa gitu. Nah, berarti ini pas tipsnya buat ini nih Go, kita lebih spesifikin lagi. Buat teman-teman yang modal minim pengen buka coffee shop kayak Go yang awal pertama kali. Pertama harus tahu Soalnya dulu. sekarang kan ekspektasi orang gue buka Iya. kalau buka coffee shop itu mesin kopi aja puluhan juta bahkan ratusan juta yang bagusnya. Iya.
atau yang standarnya yang sektornya puluhan juta. Nah, banyak dari teman-teman abang yang maksudnya udah ada rencana, terus tahu harga mesin kopi sekian, udah deh kita cari bisnis lain aja deh, kita jualan baju aja deh, kita jualan sepatu aja gitu loh. Tapi kenapa Igo pas awal tuh berani dengan, ya maaf dengan modal 10 juta, yuk buka dulu aja gitu? Untuk masuk ke dunia kopi, setidaknya setiap orang itu dia harus punya dua nih bang, coffee knowledge-nya dan business knowledge-nya gitu. Nah, iya. Itu kan ada dua variabel tuh. Variabel satu kopi, variabel kedua bisnis. Nah, kebanyakan orang ada yang paham cuma bisnis tapi nggak paham dengan kopi. Ada sebaliknya, paham kopi, tidak paham bisnis. Tidak paham bisnis. Dan ada yang tidak paham kedua-duanya, tetap mau masuk gitu. Iya. Kalau bisa paham dulu nih keduanya, minimal paham. Jadi kita tahu apa yang akan kita jual. Terus kita tahu berapa kita harus meletakkan harga lah minimalnya. Dan kalau dalam bisnis kita punya marketing, punya operasional, punya finance, SDM, itu tuh kita minimal harus tahu dulu lah. Jadi ketika sudah beroperasi kita nggak bingung lagi. Nah, Igo itu belajar yang ilmu bisnisnya dari mana? Dari kampus bang. Kampusnya kan akuntansi. Cuma sedikit banyaknya. Kalau akuntansi itu kan ya hitung-hitungan. Iya. Modal berapa, terus operasional berapa, terus harus dijual berapa, berapa lama BAP. Nah, sementara ilmu manajemennya, ilmu pemasarannya otodidak. Di kuliah akuntansi itu sedikit basic, dasar-dasar manajemen pasti diajarin, dan kemudian saya improve aja. Saya cari baca-baca buku. Buku yang kemarin yang gue ceritain. Iya, itu tuh tahap titik awal mulanya. Jadi yang merubah pola pikir Igo lah. Sebenarnya saya masuk ke dunia kopi ini karena saya punya basic kopi. Sebenarnya kalau misalnya lanjut dulu. Kalau misalnya saya nggak punya basic kopi, saya akan tetap terjun ke dunia bisnis. Jadi semuanya kayak saya dijodohin sama sebuah buku karangan Robert Kiyosaki pada saat. Enggak, cerita dulu dong. Awalnya saya pengen cari buku buat kuliah kan. Iya. kan itu yang berubah. Awalnya pengen cari buku buat kuliah kan. Ya, awalnya dengan duit 75.000 kalau dengan duit 75.000. Pergi ke salah satu toko buku. Ya. Cari-cari sekitar 1/4 jam sampai saya lihat itu ada wajah yang familiar deh gitu. Wajah yang dikenal gitu fotonya. Ya, siapa ya gitu. Dia letaknya itu di dalam rak paling bawah, di rak yang paling ujung, dan dari bawah di ujungnya lagi gitu. Kok bisa sampai mencuri perhatian gue dia? Apa dia manggil gue di sini gue? Gak bisa sampai nyuri perhatian gue. Dia udah di pojok, di bawah lagi. Pada saat itu lihat di atasnya akuntansi manajemen kayak gitu tuh. Di atasnya buku yang dicari. Pas lihat bawah, kayak kenal nih gitu. Coba keluarin, wah ini kayaknya buku yang saya cari nih, harusnya nih gitu. Soalnya ada wajah orang ini nih, saya nggak tahu itu wajah siapa. Yang belakangan saya tahu itu Robert Kiyosaki kan. Kiyosaki. Saya lihat di YouTube waktu itu. Nah, ini penting nih. Dan harganya 125.000. Duit 75.000. Duit cuma 75.000. Yaudah saya taruh lagi, saya buru-buru ke rumah. Pulang minta duit. Minta duit 50.000 lagi. Berapa beli buku? Dulu masih kuliah? minta ya, dulu masih minta. Ya dulu. Berapa ini buat kuliah gitu kan? Kuliah perlu ini gitulah. Cari alasan lah pokoknya. Ya, akhirnya beli. Itu buku apa? Akhirnya beli buku yang Robert Kiyosaki itu. Ya. Buku kuliah? Nggak jadi beli. Robert Kiyosaki mengalahkan buku kuliah ya. Iya. Nah, terus dari buku Robert Kiyosaki itu apa yang gue pelajari? Itu pelajaran yang sangat penting sih. Padahal itu sangat sederhana pembahasannya, itu nggak berat-berat amat. Tapi berhasil kasih saya knowledge baru nih, pemahaman baru di dalam dunia bisnis. Wah, keren banget nih. Kayak kita tuh dibukain sebuah cakrawala baru lah gitu dalam melihat dunia gitu. Oh, kayak gini rupanya. Jadi itu tuh di buku itu dia ngebagi setiap orang itu dalam 4 kategori gitu dalam sebuah kuadran gitu. Kayak kuadran ya. Ada employed, ada yang kuadran kiri sama kuadran kanan ya gue ya. Iya itu bang. Kalau di kiri itu employed sama self-employed. Self-employed ini orang-orang yang bekerja tapi dia harus terus kerja gitu. Iya. Kalau dia sakit, dia nggak bisa kerja dan duit nggak datang buat dia gitu kan. Berarti gue lebih milih ke yang kanan. Yang kuadran kanan.
Dimana yang di buku itu dibilang orang-orang berada di kuadran kanan ini adalah orang-orang yang secara finansial mereka matang semua gitu. Di situ saya mikir kayak saya nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Minimal saya tentuin dulu nih tujuan saya. Saya mau berada di kuadran kanan dulu deh. Mau bisnis kopi, baju, Pokoknya apapun. kuadran kanan dulu. Ya, nah pas ada kesempatan buat buka kedai kopi, yaudah pas pula saya punya basic lah sedikit di dunia kopi. Mungkin ini nih pintu gerbang masuknya nih ke dunia kuadran kanan nih gitu. Dan sekarang udah di kuadran kanan kan? Alhamdulillah. Udahlah dengan 3 cabang itu kan dengan udah ada sistem yang Igo buat, walaupun Igo pergi liburan itu kan tetap jalan kan? Alhamdulillah. 3 tetap jalan kan? Iya. Igo cuma tinggal ya mantau segala macam, udah di kuadran kanan. Berapa lama tuh terwujud? Dari pertama kali baca bukunya sampai terwujud bisa berada di kuadran kanan? Sekitar 5, 10? 1 tahun lah bang. 1 tahun? 1 tahun. Udah bisa. 1 tahun baru dikasih kesempatan sama Tuhan. Kesempatan buat memulai kan? Ya, tapi sampai di titik ini butuh sekitar 4 tahun lah. 4 tahun. 4 tahun sampai bisa dilepas gitu. Walaupun sebenarnya belum 100% bisa dilepas, masih terus harus ada maintenance dari saya pribadi. Tapi kuliah selesai kan? Alhamdulillah selesai waktu itu. Selesai kan? Iya, 8 tahun. Tapi selesai. Iya, walaupun 8 tahun tapi kan kelihatan hasilnya, bukan main ini kan, bukan main-main kan. Orang yang paling berjasa dalam bisnis. Kalau dalam hidup pasti orang tua. Iya. Itu udah pasti, nggak ada orang lain. Terutama ibu yang paling berjasa tuh. Di bisnis pun ibu pasti nomor 1 nih. Selain keluarga yang paling berjasa menyokong Igo membangun Kopigo ini. Aduh, saya pusing nih. Tapi saya jelas bakal jawab itu. Semuanya Kopigo bisa sampai berdiri di sini. Orang-orang sampai di ke luar, titik ini. kalau kita bicara di luar keluarga dan kita bicara orang-orang, itu adalah teman-teman semuanya. Teman Kopigo dan teman-teman semuanya. Mereka hampir semuanya itu mensupport Kopigo dari awal sampai pada hari ini. Bijaksana jawaban itu. Karena baca buku Robert Kiyosaki ini. Bukan mention satu orang tapi seluruh teman-teman Kopigo lah ya, secara umum. Apalagi yang itu Go yang menyokong Igo pas jatuh, yang pas Igo buka di rumah tuh. Iya. Itu benar-benar mensupport Igo tuh. Nanti bakal dibikinin filmnya tuh. Iya, keren. Nggak serius tuh Go. Perjalanan hidup itu kan film ini bisa jadi pelajaran buat orang lain kan? Iya. Kisah. Nah, kita ngobrol sekarang ini kan juga siapa tahu bisa teman-teman yang lain bisa ngambil pelajaran gitu loh. Maksudnya dari yang nobody, dari yang bukan siapa-siapa bisa menjadi someone kayak gue sekarang. Terakhir gue pesan buat teman-teman, terserah gue mau pesan apa aja. Kita sekarang itu kita ada 3 di Jalan Teguh Umar, Sudirman, dan Payakumbuh. Insya Allah kita bakal ada lagi di tempat yang tunggu aja ya. Terus apapun masalah teman-teman semuanya, semoga kita bisa hadapi sama-sama. Ingat, Kopigo selalu terbuka pintunya untuk menerima curhat kalian. Serius? Serius. Kopigo buka 24 jam ya katanya. 24 jam. Jadi tempat nongkrong orang galau bisa di situ tuh. Yang gaul dan kurang gaul pasti bisa. Enggak, yang galau. Oh, galau. Galau di rumah kan daripada ngurung diri di kamar. Ya, bisa. Mending ke Kopigo, pesan kopi, ngerokok, ngelamun gitu. Pokoknya enggak diusir kan? Enggak diusir. Saya itu sama teman-teman yang lain tuh sangat senang dengar. Pokoknya Kopigo itu selalu menanamkan sama teman-teman yang lain itu, kita harus jadi pendengar dulu. Jangan orang datang ke tempat kita nih yang curhat sama orang itu, jangan gitu. Biarkan orang itu cerita. Jadi pendengar yang baik dulu. Iya. Nah, itu sih ketika orang tuh udah mulai cerita, kita bikin orang tuh nyaman, kita terima curhat. Kadang banyak tuh yang pengen cerita, ngobrol sama kita selalu terbuka sih sama orang-orang itu. Itu salah satu kunci rahasia Kopigo. Kunci bisa rame. Nggak, maksudnya bisa rame dan bisa bertahan. Udah berapa lama kok? Sampai sekarang Kopigo? Jalan tahun ke-5 sih, Bang. Kunci bisa bertahan 5 tahun ini dan mendatangkan masa sebanyak itu. Kalau tadi kan Igo bilang ke karyawan harus jadi pendengar yang baik. Terus apalagi ada wejangan-wejangan atau apa gitu ke teman-teman yang kerja tempat Igo? Pokoknya have fun sih, Bang.
Jadi kalau kita have fun, kita kerja, kita nggak kerasa berat, dan orang ngelihat kita kayak main-main, kita main-main ngerasanya, cuma orang lihat tuh kita kayak, wah rajin banget nih si Igo nih dia kerja gitu. Padahal emang kesukaan juga gitu. Teman yang lain juga senang gitu. Jadi kita kerja nggak berasa kerja gitu ya. Terus karyawan dari 3 cabang ini sekarang ada berapa? Dengan seluruh tim itu mungkin sekitar 30-an, Bang. 30 karyawan di bawah bendera Kopigo. Alhamdulillah, ya. Berarti pengeluaran sebulan berapa tuh? Pengeluaran sebulan itu pernah paling tinggi lah, pernah paling tinggi sebulan berapa pengeluaran? Iya kan gaji karyawan 30 orang, operasional, listrik, lampu segala macam. Banyak lah pokoknya keseluruhan. Nggak terlalu banyak sih, Bang. Cuma lumayan lah, biasalah kayak beli bahan baku gitu beli kan. Bahan, ya. Nggak terlalu banyak sih, Bang. Cuma antara nggak usah disebutin pastinya, antara sekian sampai sekian, Bang, range-nya. Kalau untuk pengeluaran yang pasti kita bakal ngeluarin sekitar berapa ya? Berapa kok? Antara berapa kok? Sekitar 20 jutaan mungkin, Bang. 20 pengeluaran, pemasukannya kebayang kan teman-teman? Pengeluaran 20, pemasukannya kebayangkan berapa? Thank you, Go. Terima kasih sama-sama. Repot Relax Podcast.